Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Devika Donita da Costa. Saya mahasiswa Psikologi Undana semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan bagian dari psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku yang dapat diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Nah, psikologi forensik berusaha mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Psikologi forensik juga sangat penting dan berkaitan dalam sistem hukum di suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, psikologi forensik memiliki peranan penting dalam beberapa hal. Yang pertama, psikologi dapat menjadi saksi ahli. Nah, saksi ahli harus memiliki kualifikasi dalam hal pendidikan, lisensi, pengalaman, kedudukan, dan masih banyak lagi yang diperlukan oleh saksi ahli. Yang kedua, psikologi dapat menjadi penilaian dalam kasus-kasus kriminal. Misalnya, menentukan waras atau tidaknya melanggar kriminal, bukan dalam arti psikologi, tetapi dalam arti hukum. Yang ketiga, psikologi dapat menjadi penilaian untuk kasus-kasus sivil. Nah, di sini psikologi dapat menentukan layak atau tidaknya seseorang masuk rumah sakit jiwa atau perjuangan di dalam rumah tangga dan lain-lain. Nah, yang keempat, psikologi juga dapat memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak untuk menerima seseorang. Yang kelima, psikologi diharapkan dapat memprediksi bahaya yang diharapkan terkait dengan seseorang dan diharapkan dapat mempelajari tentang motivasi dan kebiasaan. Yang keenam, psikologi juga dapat diharapkan mampu memberikan pengobatan bagi klien yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, psikologi diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan dan dapat melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Nah, yang kedelapan ini, psikologi forensik dapat membantu dalam proses penyelidikan, mediasi, pendampingan, dan advokasi. Nah, bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dapat membantu proses penyelidikan atau tersangka dan korban. Yang kedua, dapat membantu proses penyidikan atau tersangka. 3. Dapat melakukan pemeriksaan dan dukungan psikologis pada saksi atau saksi korban dan saksi. Yang ke-9, dapat melakukan criminal profiling. Yang ke-10, dapat melakukan otopsi psikologi pada korban yang meninggal. Ke-11, dapat membantu proses integrasi. Yang ke-12, dapat melakukan pendampingan psikologi. Ada beberapa cara untuk menjadi psikolog forensik. Yang pertama, dapatkan gelar sarjana. Yang kedua, memperoleh gelar magister psikolog. Yang ketiga, mengejar gelar hukum. Yang keempat, dapatkan gelar doktor psikolog atau PhD dalam psikolog forensik. Yang kelima, dapatkan lisensi negara. Yang keenam, menjadi board certified. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan psikologi forensik. Nah, yang pertama ada pengaruh kebohongan pasif pada detektif kebohongan melalui elektroencephalogram atau EEG yang diterbitkan oleh Yudiarjo dan Probowati pada tahun 2012. Yang kedua, ada profiling psikologi pada pelaku anak dan residivisis anak di lapas anak Blitar yang diterbitkan oleh Probowati, Hartati, Sugato, Rahuju pada tahun 2013. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Di sini saya akan memberikan pesan untuk kita semua. Bagi teman-teman atau siapapun yang sudah menonton video ini, saya berharap video ini dapat memberikan informasi dan motivasi buat kita semua. Dan bagi teman-teman atau siapapun yang ingin mendalami mengenai psikologi forensik, kita perlu belajar dari sekarang dengan melihat tayangan-tayangan seorang psikolog forensik dalam menangani berbagai masalah hukum sehingga kelak kita dapat menjadi seorang psikolog yang handal dan cermat dalam menegakkan kebenaran. Terima kasih.